saja, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, sebagaimana yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Sekarang, sebelum kita memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Tuhan menolong setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah ibadah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Kami menyerahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, Afni mau mengajak teman-teman untuk memuji Tuhan dan bersukacita ya. Ayo kita menyanyi "O Sukacitaku". Wah, kayaknya udah pada semangat nih ya. Adik-adik, ngomong-ngomong nih ya, Kak Bayu pengen tahu apa sih yang dilakukan adik-adik selama tinggal di rumah saja? Jangan-jangan adik-adik hanya sepanjang hari makan, tidur, main, makan, tidur, main. Gitu terus? Pasti enggak kan? Ayo cerita dong, apa sih yang dilakukan adik-adik sehari-hari? Nanti minta tolong papa dan mama untuk merekamnya ya. Sekarang coba kita lihat ya, apa sih yang dilakukan Afni selama tinggal di rumah saja? Halo teman-teman, semoga semuanya sehat ya.
dan Afni selama masa tinggal di rumah aja. Seru ya? Jangan lupa adik-adik, nanti giliran adik-adik yang membuat videonya ya. Sekarang ini, meski kita tidak bisa bertemu orang lain, tapi kita tetap bisa bersaksi melalui apa saja. Bisa melalui video-video yang kita buat. Jadi, meskipun hanya tinggal di rumah saja, kita harus tetap melayani Tuhan. Setuju adik-adik? Yuk, kita memuji Tuhan lagi dengan pujian kerja buat Tuhan. Nah, teman-teman senang kan melayani Tuhan? Karena Tuhan telah memberikan anugerah yang sebegitu besar, yaitu keselamatan. Maka, kita pun juga harus melayani Dia dan bersaksi tentang kebaikannya. Yuk, menyanyi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu. Saat ini kami rindu belajar firman-Mu, kiranya Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh mengerti dan iman kami boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang kita pujikan, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Artinya, tidak hanya berkat-berkat di dalam kehidupan ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang bisa kita lihat dan dengar, dan semua hal, tetapi juga kehidupan kekal di surga.
itulah kemurahan Tuhan. Dan karena kemurahan Tuhan itu, maka kita juga harus belajar untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita akan belajar tentang berbuah. Yuk kita membaca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, 2 ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Adik-adik, tahukah adik-adik apa maksud Tuhan Yesus dengan menggunakan kata pokok anggur dan ranting-rantingnya? Adik-adik, pokok anggur adalah pohon anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan ranting-rantingnya adalah, adik-adik tahu siapa? Iya, benar. Ranting-rantingnya adalah kita, anak-anaknya. Yuk sekarang Kak Wawan akan ajak kita untuk melihat tanaman di luar untuk mengetahui apa yang Tuhan maksudkan sesungguhnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Itu karena di zaman Tuhan Yesus banyak pohon-pohon anggur ya, sehingga orang mudah memahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Sama halnya dengan pepohonan pada umumnya. Nah, ini adik-adik bisa melihat yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan pokok anggur itu sebenarnya adalah batang pohon anggur. Seperti adik-adik lihat, ini adalah batang pohon ya. Ini adalah batang pohon, lalu yang di sini ini adalah ranting-rantingnya. Nah, ini ranting-rantingnya. Nah, adik-adik bisa lihat, kalau ranting-ranting ini tidak melekat pada batang pohon, maka apa yang terjadi? Ya, tentu akan mengering karena tidak mendapatkan makanan. Adik-adik tahu bahwa batang pohon ini membawa sumber makanan dari akar, dari bawah. Sehingga ranting-rantingnya itu mendapatkan makanan dari batang pohonnya. Nah, adik-adik lihat ini ya. Nah, itu ada yang mulai layu, itu kelihatan layu ya. Nah, ini kelihatan layu. Nah, ini biasanya yang layu-layu begini ini tidak melekat dengan baik. Nah, benar. Adik-adik lihat, ini tidak melekat pada batang pohonnya. Nah, yang terjadi adalah layu sehingga mengering. Ini. Kalau sudah seperti ini ya dibuang, adik-adik. Tidak ada gunanya lagi karena sudah pasti tidak berbunga, tidak berbuah ya. Nah, ini adalah contoh ranting yang sudah mengering. Nah, ini jatuh. Nah, tentu saja ranting yang sudah seperti ini pasti tidak akan berbuah. Kita bisa melihat ranting-ranting yang lain. Nah, ini juga sudah ada buahnya. Nah, ini sudah ada buahnya. Ranting-ranting yang sehat berdaun, mengeluarkan daun dan juga mengeluarkan bunga, bakal buah. Nah, bisa adik-adik lihat ya. Nah, ini ada ranting yang sudah menguning ini daun-daunnya. Ini pasti tidak menancap, tidak melekat dengan baik pada batangnya. Nah, bisa kita lihat. Nah, oglak-aglik ini sudah mau patah. Ya, karena tidak melekat pada batang maka tidak mendapatkan cukup makanan sehingga layu, nanti lama-lama akan mengering lalu dibuang. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama adalah, benarkah
kita ini adalah ranting-rantingnya, tanda-tandanya adalah banyak sekali ya adik-adik ya. Misalnya orangnya jadi suka berdoa, suka bernyanyi, memuji Tuhan, lalu suka baca firman Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, suka berbuat baik kepada orang lain, dan banyak buah-buah yang lain. Nah, gimana dengan adik-adik? Apakah suka hal-hal yang Kak Wawan sebutkan tadi? Nah, kalau misalnya tidak berbuah bagaimana? Kalau tidak berbuah berarti kita bukan ranting-rantingnya. Dengan kata lain, kita tidak hidup di dalam Tuhan. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi pada orang yang tidak hidup di dalam Tuhan? Ya, ayat yang ke-6. Dia akan menjadi kering. Lalu apa? Dibuang. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa Tuhan tidak berkenan kepadanya. Nah, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Menjadi ranting yang melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus, lalu berbuah, atau menjadi ranting yang tidak melekat pada pokok anggur, kering, sehingga tidak bisa berbuah, lalu dibuang. Adik-adik, mari kita terus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan hidup, bertumbuh, dan berbuah. Tetapi pertanyaan yang ingin Kak Wawan ajukan kepada adik-adik adalah, bagaimana caranya melekat pada sang pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus? Apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah berdoa. Lalu yang kedua adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, siapa yang suka melakukan dua hal ini? Inilah adik-adik makna hidup di dalam Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, kepandaian, dan juga sukacita. Tuhan memberkati. Adik-adik, mau nggak adik-adik hidup berbuah? Kalau kita mau berbuah, maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Teman-teman semua, tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Jangan lupa mempersiapkan amplop ya.
Nanti sesudah mengumpulkan persembahan, dititipkan pada mama dan papa. Yuk kita bernyanyi kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik semua, kita sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Mari kita mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur untuk sekolah minggu pada hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh belajar mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk boleh hidup berbuah. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, memberkati papa mama kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.